Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 6 ayat 41 sampai 46. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa." Manusia terdiri dari tubuh dan roh. Tubuh adalah bagian dari manusia yang memiliki bentuk fisik dan terlihat mata jasmani. Roh adalah bagian dari manusia yang tidak terlihat mata, pikiran, emosi, dan kehendak yang menjadi penggerak tubuh. Tubuh dan roh tidak bisa dipisahkan. Dengan mata jasmaninya, manusia melihat berbagai hal yang ada di sekitarnya. Dengan telinga jasmaninya, manusia mendengar berbagai hal yang ada di sekitarnya. Dengan indera jasmaninya, manusia memindai berbagai hal yang ada di sekitarnya. Pikiran yang merupakan bagian dari roh manusia menilai berbagai hal berdasarkan apa yang dilihat dan didengar oleh indera jasmaninya, apa yang terlihat secara jasmania. Kejatuhan manusia ke dalam dosa menyebabkan kuasa dosa menguasai tubuh dan roh manusia. Segala kecenderungan hati manusia hanya berbuat dosa. Segala tindakan manusia hanya berbuat dosa. Dorongan untuk selalu menentang Allah, dorongan untuk selalu melawan kebenaran sejati. Kuasa dosa menyebabkan mata hati manusia tertutupi selaput tebal yang membuat manusia tidak bisa melihat kebenaran sejati. Kuasa dosa menyebabkan telinga manusia tertutupi kerak tebal yang membuat manusia tidak bisa mendengar kebenaran sejati. Itu sebabnya orang-orang Yahudi menggerutu ketika mendengar Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti yang turun dari surga. Orang-orang Yahudi yang mengenal orang tua jasmani Yesus tidak bisa menerima pernyataan bahwa Yesus turun dari surga karena secara jasmani memang Yesus berada dengan orang tua jasmaninya yang tinggal bersama orang Yahudi lainnya. Orang-orang Yahudi yang mengenal Yesus sejak anak-anak tidak bisa menerima pernyataan Yesus bahwa dia turun dari surga karena mata jasmani mereka telah melihat Yesus tinggal bersama orang tua jasmaninya dalam waktu lama. Diperlukan sentuhan tangan kuasa Tuhan untuk mengikis selaput dosa yang menutupi mata rohani manusia yang membuat tidak bisa melihat kebenaran sejati. Diperlukan sentuhan tangan Tuhan untuk mencungkil kerak dosa yang menutupi telinga rohani manusia yang membuat tidak bisa mendengar kebenaran sejati. Diperlukan pembaharuan roh manusia supaya bisa melihat sang kebenaran sejati. Diperlukan pembaharuan roh manusia supaya bisa mendengar sang firman yang menjadi manusia. Pembaharuan roh manusia tidak bisa diupayakan oleh manusia sendiri. Pembaharuan roh manusia hanya bisa dilakukan oleh Sang Pencipta manusia. Pembaharuan roh itulah yang disebut dengan kelahiran kembali. Orang-orang yang ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus akan dibentuk ulang rohnya secara bertahap oleh Yesus Kristus. Orang-orang yang ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus akan dibentuk ulang secara bertahap menjadi pribadi yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Tujuan, cara, dan prioritas hidup melalui pemeliharaan dan pengajaran Sang Pencipta kehidupan. Itu berarti harus meninggalkan pola hidup lama yang berpusat kepada berbagai hal jasmania yang telah digunakannya selama bertahun-tahun. Meninggalkan pola hidup lama yang berpusat kepada keangkuhan diri yang telah melekat di dalam hati begitu lama. Orang-orang yang ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus dan ditata ulang hidupnya akan dibangkitkan Sang Hakim Agung pada akhir zaman untuk hidup kekal bersama Allah.
Sebagian dari umat manusia ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus dan mendapatkan roh yang baru. Dengan roh yang baru, memampukan melihat berbagai hal di dunia dengan mata rohani yang baru. Dengan roh yang baru, memampukan mendengar berbagai hal di dunia dengan telinga rohani yang baru. Dengan roh yang baru, memampukan memindai berbagai hal di dunia dengan indera rohani yang baru. Itu sebabnya sebagian dari orang Yahudi ketika mendengar Yesus berkhotbah bisa merasakan perbedaannya dengan pengajaran para ahli Taurat dan orang Farisi, penuh kuasa. Sebagian dari orang Yahudi ketika melihat Yesus melakukan berbagai perbuatan ajaib bisa mengenali Yesus sebagai pribadi yang diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Orang-orang yang diberikan roh yang baru inilah yang tetap mengikut Yesus Kristus. Karena itu, sebagai orang yang mendapatkan karunia ditarik datang kepada Yesus Kristus, sehingga mengenali Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah, membiarkan diri kita ditata ulang oleh Yesus Kristus merupakan respon tepat atas karunia kehidupan yang diberikannya. Membiarkan hidup kita ditata ulang melalui perkataan Yesus Kristus merupakan bukti kesediaan menjalani kehidupan kekal bersama Allah.